Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita bersama Bapak Haji Surid Said beserta rombongan, kita doakan beliau selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah maunah, kemudian taufik dan semua untuk bisa dapat pembimbing kita, sehingga kita bisa menuntut ilmu terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian hormat dan doa yang sama untuk guru kita Bapak Haji di Indonesia GPDI yang membimbing kita di Pondok Hulu Salim, dan Pak Ciptono Sohibul Pendopo Hulu Salim, kemudian Pak Sayyid, kemudian Pak Sujarno, dan para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali untuk menjalankan rutinitas istiqomah atau Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seyogyanya malam ini Ustaz Tasbihur Rahman Al-Hafiz, saya lupa tadi mengingatkan beliau, tapi mungkin hikmahnya karena malam besok saya sudah berangkat umroh, Pak Yai yang misi, kemudian malam kedepannya itu malam pon ya, saya berharap nanti Ustaz Tasbihur Rahman Al-Hafiz yang misi insyaallah. Nah, kemudian saya juga udah bawa kitab, jadi buka di kitab Ihya Ulumuddin dalam aplikasi, masih di dalam bab tentang khauf dan rajaa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal akhbaru, dan adapun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ruwiya Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumatun, kata Nabi, umat saya itu adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La azab 'alaiha fil akhirah, tidak akan diazab oleh Allah di akhirat. Ini satu kabar gembira dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau memang memberi jaminan bagi umat Nabi Muhammad yang memang benar-benar mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. La azaba 'alaiha, tidaklah diazab atas mereka umat bil akhirah, di akhirat. Kemudian ajjalallahu iqabuha fid dunya, Allah dahulukan, segerakan siksanya kalau ada dosa di dunia. Az-zalazil, baik berupa guncangan, gempa bumi, banyaklah musibah yang sudah kita lalui ya. Kadang-kadang kita nengok kemarin tsunami Aceh, gempa bumi di mana-mana. Allah dahulukan. Wal fitan, dan fitnah-fitnah Allah dahulukan di dunia, sehingga nanti di akhirat tidak diazab. Allah berikan hukuman pada umat Nabi Muhammad di dunia tanpa kita sadari secara matang. Nah, itu untuk menghabiskan dosa-dosa kita yang masih tersisa. Faiza kana yaumul qiyamah, kata Nabi, apabila adalah atau terjadi hari kiamat, dufi'a ila kulli rajulin min ummati rajulun min ahlil kitab, maka ditolak ila kulli rajulin, kepada setiap satu orang laki-laki dari umatku, kata Nabi,
yaitu rajulun adalah seorang laki-laki min ahlul kitab, dari ahlul kitab atau dari orang Yahudi dan Nasrani. Fakilah, maka dikatakan padanya, haza fida'uka minan nar, ini adalah fida'mu, tebusanmu dari api neraka. Insyaallah. Bacaan fida ini ada dalam hadis Nabi. Itu salah satu anjuran fida adalah membaca la ilaha illallah. Jadi kita fida ini Bapak Ibu, nanti dosa-dosa kita ini sebenarnya ada dosa yang harus dihukum belum selesai di dunia. Oleh Allah dibuat strategi, kata Nabi, seharusnya kita yang dihukum, maka diganti dengan satu orang laki-laki yang dari Yahudi atau Nasrani untuk menggantikan masuk neraka. Contoh misalnya Supriyadi masuk neraka, kata Allah. Kemudian pas mau dimasukkan neraka, karena Supriyadi ikut bid'ah, misalnya wasilah ikut bid'ah, maka ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang disusun yang diajarkan PIS oleh untuk bid'ah kita baca terus, itu memang kita berikan semua kepada Allah. Allah yang menjamin. Nah saat itu Allah tinggal ganti orang itu, ganti orang dari Yahudi Nasrani, diambil satu untuk menggantikan Supriyadi tadi. Alhamdulillah. Wa fil lafzin akhar, dan dalam hadis lafaz yang lain, ya'ti kullu rajulin, maka didatangkan setiap satu orang min hadhil ummah, dari umat Nabi Muhammad ini, bi Yahudi, dengan orang Yahudi, atau Nasrani, atau dengan orang Nasrani, ila jahannam, kepada jahannam. Jadi memang dikhususkan kita ini untuk di neraka jahannam. Orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak ikut nabi-nabinya terdahulu masuk neraka jahannam. Fayaqulu, maka dia berkata, hazal bidai, ini adalah bidakku, tebusanku minan nar, dari api neraka. Fayulqa fiha, maka dilemparkanlah Yahudi tadi di dalam neraka. Ada dulu Nabi pernah menyatakan, wahai Rasulullah, kita nih berapa orang yang masuk surga, berapa orang yang masuk neraka dari umat Nabi Adam? Bandingannya dengan Rasul itu 1000 orang, cuma satu yang masuk surga. 1000 orang, satu orang masuk surga. Berarti 999 orang masuk neraka. Diam galuh Bapak Ibu. Sahabat tuh kediam galuh, nangis. Sampai ada yang tidak mau makan, ada yang tidak mau, pokoknya patah bela-beli. Kemudian Rasul menyatakan kembali, karena mereka saking takut, kami takut ya Rasulullah dengan hadis. Rasul ini, kenapa kamu tuh kok lemah, seolah-olah putus asa? Maka ditanya Rasul, dijawab ke sahabat, kami takut ya Rasulullah. Bayangkan 1000 orang dari keturunan Nabi Adam ini, 1000 orang, satu masuk surga. Apa kami ini terpilih ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, bagaimana dengan kaum Ad? Bagaimana kau belajar tentang Ya'jud Ma'jud yang jumlahnya 1000 banding 1 dengan manusia? Itu juga termasuk keturunan Adam. Maka umatku memenuhi akan surga nanti setelah dipenuhinya neraka oleh Ya'jud Ma'jud, kaum Ad, kaum Samud, kan banyak tuh masa-masa itu. Nah itu akhirnya sahabat semangat balik. Nah itu semangat balik. Nah ini kita rajin-rajin bidah, ya besok bidah nih soalnya. Waqala, dan Nabi bersabda, nah ini ada kaitan nih. Nabi bersabda, al-humma min faihi jahannam wa hiya hazzul mu'min minan nar. Nah, Nabi bersabda, al-humma, demam panas. Kalau kita huma ini corona, batuk, demam,
demam, panas tinggi, sakit pinggang. Nah, itu penyakit kita itu. Itu kata Nabi, min paihi jahannam adalah dari hembusan api neraka jahanam. Panasnya tinggi badan kita itu adalah hembusan dari neraka jahanam. Wa hiya hazzul mu'min minan nar, dan itu adalah bagian orang mukmin dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau dia sabar ngadepin penyakitnya, maka di akhirat tidak bakal disiksa lagi, karena siksaan dosanya itu dengan panasnya itu tadi. Makanya kata ulama, kalau orang mati tenggelam, mati sakit perut, mati melahirkan, mati kebakaran, kena gempa, mati syahid. Kenapa? Karena sudah disiksa Allah dulu, dosanya habis dulu. Meninggal husnul khotimah. Ke golongan mati syahid dunia, syahid akhirat. Syahid kan bagi tiga. Syahid dunia akhirat, kalau dia jihad perang di jalan Allah, memang lawan orang kafir. Lawan orang kafir, dia saat itu mati. Nah, matinya itu jihad atau syahid dunia akhirat. Kalau karena Allah. Ada syahid dunia saja. Nah, syahid dunia saja itu kalau dia perang cuma pengen ngalapi harta rampasan perang, dapat kayak kalau kita menang perang sama orang kafir, dapat budak, pilih yang cantik-cantik, ya kan? Budak kan bisa diakui baik. Nah, dapat harta rampasan, mati. Nah, itu syahid dunia. Dia tetap syahid, tapi bagiannya beda dalam surga. Ada lagi syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Syahid akhirat, dia salah satu contoh syahid akhirat ya tadi, banyaknya syahid akhirat menjumpai, kata ulama, sampai 70 bagian. Salah satu diantaranya orang yang mau betul sakit perut. Sakit perut itu ginjal dalam perut lah. Karena sudah susahnya sakit menahan, disitulah siksaan Allah dihabiskan untuk dosanya, maka matinya sudah terampuni asal iman masih terjaga. Nah, itu Annallaha ta'ala auha ila nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala berwahyu kepada nabinya alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW. Ini aj'alu hisaba ummati ilaika, sesungguhnya aku wahai Nabi Muhammad, kata Allah, aku jadikan hisab umatmu itu kepadamu. Qala, Nabi menjawab, la ya Rabb, anta arhamu bihim minni, engkau lebih baik, lebih sayang kepada mereka daripada sayang kepada mereka. Ini artinya Bapak Ibu, Nabi itu disuruh diserahkan, Nabi Muhammad sekarang ini umat-umat mutus semua, saya kasih hisabnya, engkau yang ngurus, jangan ya Allah. Padahal Nabi itu baiknya sama kita Pak. Nabi itu tidak mau nengok umat masuk neraka, tidak mau. Nabi jawab, rahmatmu lebih banyak ya Allah daripada saya. Berarti harapan Nabi itu semuanya jangan ada sisa dalam neraka, masuk dalam surga semuanya umatku. Maka kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sekarang katanya Bapak Ibu mau masuk surga, nah, kalau tidak mau neraka, tinggal pilih baik. Nah, itu pilihan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tidak mau masuk surga. Nah, rugilah orang yang ketika dia disuruh masuk surga tidak mau masuk surga. Apa sebabnya dosa? Wallahu a'lam. Disuruh sholat tidak mau, bahkan mengingkari, akhirnya dia murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ketika kita lihat Nabi pernah, hadis ini pernah dibaca oleh Habib Umar bin Habib. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube atau di mana tuh Habib Umar bin Habib, beliau ini guru besarnya Habib Jin dan semuanya. Beliau ini ulama, masih hidup sampai hari ini. Pernah berkunjung ke tempat pendoponya Buya Abdul Latif ya. Beliau ini Habib Umar bin Habib, satu jalur dengan Mbah Tri Purnawardi, Habib Zain bin Sumaid Al-Hadrami yang banyak kitabnya kita pelajari. Nah, beliau itu pernah membaca hadis sampai nangis. Hadisnya ini ternyata ada di Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali di jilid keempat. Asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengisyaratkan, haitsu kana 'ala mimbar, tak kala Nabi di atas mimbar. Nabi itu mengisyaratkan di atas mimbar. Faqabadu kaffaihi yumna, Nabi menggenggam tangannya yang kanan. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hadza kitabullah, ini kitab catatan Allah. Kutiba fihi ahlul jannah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Sudah dicatat nama-namanya dan nama bapak-bapaknya. Namanya dan nama bapaknya. Supriyadi bin Salim misalnya. Dan semuanya. La yuzadu bihim wa la yunqas. Tidak ditambah, tidak dikurang. Pas-pasan. Nah, Masya Allah. Habib Umar ngomong itu nangis. Kenapa? Apakah kita masuk dalam golongan itu? Pas-pasan nama surga, lalu kurang dan lebih. Suma qabala kafahul yusra, kemudian Nabi menggenggam tangan kiri. Wa qala hadza kitabullah, ini catatan Allah. Kutiba fihi ahlun nar bi asma'ihi wa asma'i abaihim. Dicatat sudah namanya di sini, nama bapaknya juga sudah. La yuzadu fihi, tidak ditambah pada mereka, wa la yunqas, dan juga tidak dikurang. Wa la ya'lamanna ahlus sa'adah bi amali ahli saqawah, maka sungguh orang yang beramal, sungguh orang ahli surga yang di sini tadi beramal dengan amalan ahli neraka, ahli celaka, hatta yuqal ka'annahum minhum, sampai masyarakat berkata bahwa dia itu ahli neraka, gawinya mabuk, gawinya judi, gawinya pokok tengkeng. Di mana tempat perjudian adu dia, di mana tempat maksiat adu dia. Kalau ada adu dia orang heran, kok adu dia di sini? Nah, dia ka'annahum minhum, seolah-olah mereka mengatakan dia itu termasuk ahli neraka. Bal hum, tapi mereka adalah ahli surga. Masya Allah. Summa yastaghfirullahu qabla al-maut walau bi fawaqi naqah. Kalau dia sudah terjerumus, kemudian Allah tarik dia. Allah sebelum mati suruh dia tobat, mengucap syahadat, walaupun waktunya di fawaqi naqah, seperti memerah susu onta 3 menit. Sepanjang hidup maksiat 3 menit suruh syahadat tobat, meninggal masuk surga. Siapa yang bilang tidak bisa? Itu maunya Allah. La ubali, aku tidak peduli gitu Allah. Masya Allah. La ubali, aku tidak peduli gitu Allah. Nah, ini jangan balik habis kajian ini bahaya juga salah paham. Nah, terus lanjut. Hatta yuqal ka'annahum minhum. Kemudian Nabi menyatakan kembali, wal ya'mal ahlus saqawah, dan beramallah oleh ahli neraka tadi, bi amali ahli sa'adah, dengan beramal amalan ahli surga. Tiap hari gawainya ibadah sholat, terus baca Quran, negur orang tidak mau. Akhirnya ibadah hebat sekali. Hatta yuqalu ka'annahum minhum, sampai masyarakat ngomong, wah 100% lah, 10 kali betul lah masuk surga lah itu. Bal hum, tapi mereka adalah masuk ahli neraka. Kenapa? Allah yastakhrijuhumullahu qabla al-maut walau bi fawaqi naqah. Allah keluarkan imannya, Allah cabut imannya dalam hatinya sebelum mati, walaupun sekedar waktu memerah susu onta 3 menit. Kalau Allah nyambut, selesai. Masya Allah. Nah, kemudian
man sa'ida bi qadarillah, kata Nabi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dibahagiakan dengan takdir Allah yang lalu. Wasaki, dan orang yang celaka itu siapa? Man saqiya bi qadarillah, orang yang dicelakakan Allah dalam catatan Allah yang lalu. Wal a'mal bil khawatim, dan amalan itu tergantung pada penutup. Ini ada dua makna. Satu, kita tidak boleh buruk sangka sama orang. Ada orang kayak ahli bejat, jangan bilang kau ini ahli neraka, tidak boleh. Bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka, macam dia bagi dia suruh gue, tidak boleh. Nah, kalau nengok ahli ibadah, kita doa, ya Allah, jadikan kami golongan orang ahli ibadah. Itu satu. Yang kedua, jangan putus asa. Karena mati itu yang namanya orang itu baik akhir hidup. Jangan putus asa. Kita nih Pak, kata sahabatnya Rasul, kami banyak membuat dosa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya tidak takut dengan dosa umat saya. Saya tidak takut dengan dosa kalian wahai sahabat. Yang saya takuti kalian itu ujub. Itu lebih parah daripada dosa kalian. Ujub itu lebih parah dari dosa. Kan sudah diceritakan kemarin, Nabi Isa jalan sama Al-Hawari, satu orang Hawari. Hawari itu adalah murid Nabi Isa. Jalanlah dua begandeng. Ada perampok tengah jalan, biasa merampok, yang lewat Nabi Isa. Geger dia, wah Nabi Isa tidak boleh dirampok, orang elok, orang baik. Nah kata perampok tadi, Allah, dia bisa bergabung di belakangnya Hawari itu. Aku bisa sampai masuk surga di antar Nabi Isa, tapi apalah daya, aku orang kotor, kata beliau. Dalam hati, tak siapa yang Nabi Isa maulah dekatlah dia Pak Akhir. Lagi dekat sama Hawari, jadi Hawari ngomong dalam hati, wah perampok itu kaki aku pula, kaki aku masuk neraka pula sama dia. Aku ni ahli ibadah. Baru ngomong segitu dalam hati, Allah firman kepada Allah, kirimkan wahyu pada Nabi Isa. Hei Isa kullahu, katakan pada mereka keduanya, ulang dari nol semuanya. Ulang dari nol. Yang perampok semasa hidup perampok, ulang, karena dosanya aku hapus semuanya, nol. Yang ahli ibadah semasa hidup ibadah, ulang, karena pahalanya aku hapus sama nol, nol sama nol, sama itu gue. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil. Nah, jadi ibu-ibu kita semangat ya, supaya kita tidak mati suruh khotimah. Kata beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali, yang pertama jangan uququl walidain, jangan durhaka sama orang tua. Satu. Yang bini jangan durhaka sama suami. Oke, bininya nanya, Pak Ustaz, kami ini kayak mana ciri-ciri kami ini sudah tak ada sama suami? Tanyalah suaminya. Ya. Ini kasih bang, akulah sudah taat belum bang, nah akhirnya kalau kata abang belum, nah gimana biar taat. Nah kemudian yang kedua adalah orang yang memutus silaturahmi. Banyak tuh. Nah kita dua belah, mutus silaturahmi. Mutus silaturahmi itu ada kisah dulu pernah saya sampaikan, dan itu juga ada dalam kitab Ihya. Jadi dulu ada ceritanya orang kaya berangkat haji, bawa duit 1000 dinar. Banyak 1000 dinar tuh. Kalau 1 dinarnya 1.700.000, berarti hampir 2 miliar buat duit. Nah itulah gawe orang kalau orang kaya berangkat haji umroh, duit banyaknya nih bawa. Nah 1.700.000, 1.700.000. Waktu mau wukuf bingung lah pegang duit. Akhirnya nitiplah sama orang sebelah tetangganya Masjidil Haram. Ketok pintu, assalamualaikum, rupanya bapak tuh ahli ibadah. Wah tambah semangat tuh, Pak, saya nggak bisa wukuf, saya nak hajian, saya titip duit Pak, ya upaya saya bawa pakai ihram. Orang haji bapak pakai ihram cuman satu bawah satu atas, Pak ya kamu kan duit pakaian dalam nggak ada tuh. Nah dititip duit Pak, kakek balik haji saya ngambil Pak, iyalah ada kopi insyaallah, saya amanah, janji insyaallah. Dah pergilah haji. Sudah selesai hajian, selesai baliklah dia
ke rumah bapak itu tadi, diketok pintu yang buka istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istri. Ada apa? Ada udah titipan saya kemarin. Bapak mana? Bapak meninggal, Pak. Nah, innalillahi. Ada udah nitip duit saya kemarin, saya titip dia. Tak ada pesan, Pak. Apa enggak ada? Coba cari dulu Bu, banyak duit tuh. Banyak duit tuh, 1 miliar lebih. Hampir 2. Tolong cari bongkar sama tidak ketemu. Akhirnya pening Pak, orang kaya tadi. Jalan ada yang ngasih tahu, Pak, kalau Bapak nak tahu, Bapak pergi ke rumah ulama tuh. Ada orang alim, dia paham tentang ilmu hikmah. Pergilah sampai ke rumah alim tadi. Saya nak nanya, saya kemarin nitip duit kepada orang ini meninggal. Nah sekarang tidak ada wasiat, tidak tahu duit di mana. Kapan meninggalnya? Baru 2 hari yang lalu. Oke, kalau seperti itu malam ini kau pergi ke sumur Zam-Zam, teriakkan namanya. Kalau dia ada di sumur Zam-Zam berarti dia ahli surga. Kenapa? Karena sumur Zam-Zam itu dalam riwayat tembus sampai surga. Nah, panggil dia, teriakkan, bulan Ridwan. Kalau dengar tanyain, ayolah Pak, berangkatlah sampai ke sumur Zam-Zam malam itu. Bulan lah berapa kali tak terjawab. Apa kata orang kaya tengah prank ini bahasa gitu dah. Tidak nih, dah dulu kan sumber Zam-Zam masih terbuka. Akhirnya balik lagi, lapor lagi. Ya Syekh, tidak ada Syekh. Masya Allah, astagfirullah. Ngapa sih? Sekarang Bapak berangkat ke Yaman. Di Yaman tuh ada desa namanya Hadramaut. Kota Hadramaut, di situ ada sumur namanya Barbut. Berangkat ke sana, teriakkan namanya. Insya Allah ada. Wah, itu aja kan. Kalau dia ada di situ berarti dia termasuk ahli neraka. Insya Allah. Larilah, berangkatlah nyewa unta sampai ke sana. Dan sampai ke sana ketemu sumur Barbut. Diteriakkan pulang bin pulang, labbaik. Nah, itu bedanya. Nah, ditanyanya, duit saya titip kemarin taruh mana? Di bawah tangga, gali 1 galian. Rupanya ditanamnya Pak, makanya tidak tahu orang. Gali 1 galian. Bulan bin bulan, ada apa? Kenapa kau bisa di sini? Aku sedang disiksa Allah. Ada apa? Karena aku memutuskan hubungan silaturahmi kepada sepupu perempuan. Kalau dalam riwayat itu sepupu perempuan. Jadi sepupu perempuan itu tidak ditegur. Nah, putus silaturahmi maka dia di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, intinya kita ini ibadah semampu kita. Kalau jadwal pengajian, datang pengajian. Sholat waktu sholat. Hubungan kita nantinya sama keluarga dijaga, sama orang tua jangan durhaka, sama suami jangan durhaka. Insya Allah kita akan sayang sama manusia dan kita akan menjadi orang yang disayang oleh Allah. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian semua. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di besok. Kemudian besok lagi kita sambung lagi malam besok. Itu kita sambung lagi kisahnya. Nanti ada lagi Imam Ghazali mencantumkan beberapa riwayat baik dari Nabi Dawud, baik dari Nabi Isa, banyak. Imam Ghazali meriwayatkan demikian sebagai pelajaran bagi kita, insyaallah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.